kami selalu untukmu. Doa dan dukungan kami selalu untukmu. Doa dan dukungan kami Selalu untukmu. Kencang cager hamidah. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar kembali menyapa Anda dengan sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya melalui frekuensi FM 97,6 MHz, Anda juga bisa menyimak kami di live streaming akun official kami di TikTok RRI Pro 1 BDG. Dan malam hari ini Rana akan berbincang dengan Kang Dana Rahadian Esos selaku Sekum SSB Janur Kartabraja. Kita akan berbincang tentang mencetak generasi emas sepak bola Indonesia di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung. Bandung malam ini. Wilujeng Wangi, Kang Dana sehat damang Kang? Kang Dani. Kang Dani, di sininya Kang Dana. Oh mungkin lagi butuh dana. Betul ini. Kang Dani damang? Alhamdulillah sehat. Oh dari suaranya sih sehat ya. Sehat. Mungkin kalau di saku sih udah akhir bulan ya. Ini kalau dari sakunya. Kayaknya sama kalau itu mah ya. Kang Dan, PS Janur Kartabraja, sebuah komunitas yang mungkin bergerak di bidang olahraga terkhusus sepak bola begitu ya Kang? Ya betul. Dari kapan Kang? Ini sebenarnya kalau dari sejarahnya sih sekitar tahun 80-an ya Kang ya. Udah lama banget itu. Iya, tapi kalau dulu namanya enggak Janur Kartabraja. Oh apa tuh? Dulu itu namanya tuh PS Jarum. Oke. Jadi itu PS perkumpulan sepak bola di bawah binaan Persib ya dulu. Cuman karena nama rokok kan nggak boleh ya dulu ya. Akhirnya kan Diganti. dibubarkan ya. Kebetulan dulu akhirnya diambil alih oleh Pak Jejang Nurjaman. Oke. Nah, namanya dulu ya Kartabraja awalnya. Oh awalnya memang Kartabraja. Kartabraja ketika diambil alih sama Pak Jejang tuh. Akhirnya berikutnya karena Pak Jejang yang pegang, ya udah masuk nama Janur di situ. Oke. Ya, Janur itu sebenarnya kepanjangan dari Jejang Nurjaman. Gitu. Oke. Di belakangnya Kartabraja yang memang penamaan sejak awal. Betul. Tahun 1980-an. Iya. Kalau boleh tahu Kang, inisiatornya siapa? Ya Pak Jejang sendiri. Kang Jejang sendiri? Iya dari dulu. Oke. Tapi tentu saja komunitas ini terlahir tidak mungkin sendirian. Pasti dengan beberapa yang lainnya. Ini konon kabarnya berapa banyak gitu yang kemudian ada di samping kiri dan kanan Pak Jejang Nurjaman. Jadi sebenarnya gini Kang, kalau dulu kan kalau anggaplah kita coba tarik ke belakang masalah sejarah perkembangan sepak bola di Bandung ya. Akhirnya kan kebanyakan dulu klub-klub itu adalah binaan Persib ya. Akhirnya ketika sudah tidak dibina lagi terus maksud pindah pembinaan di bawah ASKOT ya, Asosiasi Kota PSSI ya, Kota Bandung. Nah disitulah baru bermunculan. Makanya hampir semua PS yang di bawah ASKOT itu pasti kepemilikannya rata-rata mantan Persib. Oke. Nah, Rata-rata ya. Rata-rata ya ada Setiono Langsung. Salah satunya ini. Ya betul. Oke. Baik. Di mana sih Kang Jejang Nurjaman teh? Kalau Kediamannya teh? kalau kediaman sih di Antapani Kang. Oh di Antapani. Iya. Dulu kan sempat di Persib juga ya. Ya. Nah kalau Kang Dani Antapani juga? Oh enggak, kalau saya sih dari Cimahi Kang. Oh Cimahi siapa? Nah Kang Dani kan judulnya adalah mencetak generasi emas sepak bola Indonesia. Kalau gitu saya tanya, gimana kabarnya saat ini generasi emas yang katanya di sepak bola lagi lumayan sangat menurun konon kabarnya. Gimana kabarnya menurut versi Kang Dani sendiri? Mungkin kalau dari sisi prestasi internasional mungkin ya kalau di senior ya. Tapi kalau di junior sendiri kan sebenarnya cukup bagus ya. Oh lagi bagus nih. Makanya kalau secara umum kalau kita coba lihat dari perkembangan pembinaan sekarang. Kan kalau zaman dulu mungkin namanya istilah SSB itu masih asing ya Kang. Iya. Kalau sekarang tuh udah menjamur di mana-mana Kang. Iya sih. Anggaplah saya dari data yang kita punya ya, di Kota Bandung sendiri di bawah ya ASKOT Bandung yang resmi resmi di bawah ASKOT itu ada 36 tim SSB. Jadi PS itu dia punya kewajiban punya namanya pembinaan usia dini. Nah pembinaan usia dininya itulah dibentuk dalam wadah SSB, Sekolah Sepak Bola. Oke. Yang resminya aja di Bandung itu ada 36. Kalau di Bandung di Cimahi ada 40, di
Di kabupaten ada 37, di KBB hampir ada sekitar 37. Berarti kalau disatuin ratusan tuh. Itu baru yang resmi, Kang. Maksudnya di bawah Askot, Askap. Yang resmi tuh kayak gimana tuh? Yang apa Prima, Sen Prima. Sen Prima termasuk di bawah Askot Bandung juga. Jadi Oh, istilahnya apa tuh kalau satu yang lagi resmi tuh? itu di bawah binaan Askot atau Askap. Oh, itu kayak baru Uni gitu. Uni, Oh. Sasko kalau Oh, di Bandung iya. ya, Iya, Uni, iya. Sasko, Sen Prima, atau mungkin sekarang Star Warrior atau Ya, Star Warrior. Bina Pakuan. Nah itu semuanya Oh, itu di tuh bawah? Di bawah binaan Askot, Askap. Nah, Askap. kebetulan kalau itu yang tim-timnya saya sebutkan itu di bawah Askot Bandung. Oke. Tapi kalau di luar itu kan banyak juga, misalkan ada beberapa akademi, Seperti? akademi misalnya Akademi Pro atau mungkin ada Bandung Pro. Itu kan terus misalnya siapa istilahnya pelatih itu? Noverianto kan punya juga Akademi Pro. Terus ada MH Akademi. Itu semuanya akademi termasuk Pak Janur sendiri punya Janur Akademi juga sama. Oke. Itu semuanya di luar binaan Askot. Tapi alhamdulillah ya di Bandung sendiri kan cukup banyak, Kang. Jadi mungkin karena ini korelasi sama ketika olahraga sepak bola udah menjadi industri sih, Kang ya. Ya betul. Kalau dulu kan orang nggak kepikiran lah namanya sekolah sepak bola kudu bayar istilahnya. Dulu mah mengbal aja udah. Lapang aja, kadang-kadang nggak pakai sepatu juga. Jadi walahnya Gawang pakai sendal juga gas-gas aja Iya. dulu mah. termasuk kompetisinya, Kang. Kalau dulu kan Oke. apa sih yang ada kompetisi antar RW, pialanya apa? Domba Cup misalnya, Domba Cup. Dulu ya sempat saya waktu kecil sempat mengalami ya. Sekarang mah tarakam ya istilahnya. Tar kan beda lagi. Oh beda lagi tuh. Kang. Secara levelnya juga beda lagi berarti. Levelnya beda lagi, Kang, kalau Oke. Tarkam. Jadi, nah, cuman kalau kenapa kita di sini komunitas kita tuh fokusnya ke pembinaan usia dini ya, Kang ya. Ya karena potensinya besar, Kang. Termasuk emang kalau dari sisi finansial jadi lumayan juga sebenarnya. Oh iya. Lumayan juga sebenarnya. Iya. Tapi untuk kemudian menemukan anak-anak yang diharapkan mereka ini sebagai bagian dari generasi emas, yang jadi pertanyaan banyak orang mungkin ya, Kang, mungkin nih, anak-anak itu hadir dengan bakat siap asah atau asahen kalau kata orang Sunda mah, gimana tuh biasanya yang datang tuh? Nah, kita sebenarnya kan kita nggak bisa namanya apa menolak siswa ya, Kang ya. Iya sih, Dengan- gak bisa dipilih ya. Dengan kapasitas apapun ya. Ada yang benar-benar baru main bola, baru pegang bola atau baru ke lapangan sama sekali pun ada. Gitu. Ada aja tuh, Ada. tiap angkatan. Ada, Pak. Oh, Bahkan kadang-kadang di usia yang sifatnya udah youth ya, misalnya antara 13 tahun ke atas, Iya, harusnya iya. sudah pemahaman sepak bolanya sudah lebih bagus, karena dia udah main ke sistemnya udah mulai dia udah mulai harus memahami ya masalah strategi, terus masalah apa sih daya tahan karena lapangannya lebih besar. Fisiknya lah ya. Kadang-kadang yang baru pun ada, Oh. dan itu dari pihak SSB juga kita kadang-kadang bingung juga. Bingungnya kenapa tuh? Kalau nggak diterima kasihan juga. Iya Tapi sih. kalau diterima juga kadang-kadang Panjang prosesnya ya. iya. Oh, Jadi oke. akhirnya itu bagian dari dinamika di SSB seperti itu, Kang. Pada akhirnya ada kurikulum yang berbeda nggak untuk mereka-mereka itu? Nah ini kalau masalah kurikulum sebenarnya kan kalau secara umum itu kan PSSI punya namanya Filanesia ya, Apa tuh? filosofi sepak bola Indonesia. Oke. Ya, jadi ada namanya proses pembinaan tuh, Kang, pertama dari grassroots ya, dari paling awal tuh grassroots, dari usia 8 sampai usia U12 tahun. Jadi skema masalah materi pelatihnya beda, terus kalau di turnamen pun berbeda. Oke. Kalau dulu sempat 7x7, tapi kalau nggak salah informasi yang terbaru bahwa FIFA akan merevisi jadi 8x8 katanya. Jadi, luas lapangan pun berbeda. Oke. Ukuran gawang pun berbeda, ukuran bola pun berbeda, dan jumlah pemainnya pun berbeda, hanya 7 lawan 7. Oh. Termasuk regulasinya pun berbeda. Itu untuk grassroots ya. Grassroots itu jadi istilahnya di U12, 12 tahun ke bawah. Oke. Itu baru tahap awal. Nah, baru meningkat ke situ ke atas itu kategori youth. Yaitu biasanya U13, U14, U15. Nah, biasanya kan kalau di SPSSI gelaran yang resminya itu ya seperti Suratin. Nah, Suratin kan ada U13, ada U15, Iya benar. U17. Iya. Oh, Nah, itu gitu. jadi tahapannya seperti itu. Jadi berikutnya biasanya kalau sekarang setelah youth apa? EPA. Jadi Elite Pro Academy.
Nah, Elite Pro Academy itu ya pesertanya biasanya dari Liga 1, Kang. Oh. Jadi Liga 1 itu punya kewajiban dia punya tim EPA sebagai bentuk pembinaan. Elite Pro Academy Persib misalnya, Elite Pro Academy Persija. Dia punya wadah kompetisi tersendiri. Nah, biasanya ada 3 kategori usia tuh, U16, U18 sama U20. Oke. Jadi sistemnya sama. Jadi mereka punya komunitas turnamen tersendiri, grassroots sendiri, sampai youth sendiri. Bahkan sekarang kan kalau yang di tingkat seniornya misalnya ada Liga 4, Liga 3, Liga 2 sampai Liga 1 yang terakhir. Nah, itu jadi tahapan-tahapan seperti itulah. Nah, kalau dari kita misalnya SSB itu kapasitasnya sampai sejauh mana? Kita hanya bisa menyiapkan sampai ke UYOT, Kang. Karena misalnya setelah usia 15 turnamen itu baru kita harus mempersiapkan anak itu siap untuk seleksi di EPA. Oke. Jadi kalau anak-anak emang punya minat main bola, ya kita akan coba-coba persiapan mereka gitu. Push limit kita cuma sampai situ tuh berarti. SSB ya. Oke. Jadi biasanya karena mungkin pertama kan kadang-kadang masalah kendala ini ya, kendala tempat, kendala kapasitas anggaran juga ya, memang terbatas, Kang. Tapi untuk beberapa SSB yang cukup bagus lah istilahnya, itu nilainya lumayan juga, Kang. Bisa misalnya untuk bulanan bisa sampai 600 atau 500 ribu per bulan. Pendaftaran bisa sampai 3 juta lah minimal gitu. Mantap. Tapi ya sepadan lah ya dengan apa yang didapatkan pasti. Ya. Cuman kalau untuk Karta Braja sendiri kan kita dari awalnya emang niatnya biar bisa mengakomodir seluruh, Kang. Kebetulan kan kita latihannya di Gunung Bohong, Kang, di Cimahi ya. Dan emang rata-rata peserta ya anak didik kita tuh ya dari situ juga. Dan ketika kemarin kita evaluasi juga masalah kemampuan ekonominya ya. Ya rata-rata menengah ke bawah juga gitu. Tapi aman. Alhamdulillah aman, Kang. Jadi selama ini kita yang penting cash flow untuk pemasukan sama pengeluaran cukup seimbang, nggak masalah. Walaupun nggak ada margin ya nggak apa-apa lah. Iya. 1 sampai 10, Kang, bagaimana kondisi semangatnya, kemudian bibit-bibit, wah ini banyak bibit unggul. 1 sampai 10, Kang, berapa nih optimisme, Kang? Kalau di kita alhamdulillah hampir 7 sampai 8, Kang. Saat ini nih? Iya. Oke. Karena pertama gini, alhamdulillah Janur Karta Braja sendiri sebagai SSB atau sebagai PS pun kita punya dari sisi prestasi lumayan, Kang lah. Jejak karyanya ya. Misalnya gini, kalau di Ascot Bandung itu untuk turnamen kayak seperti Suratin yang youth itu, Ascot Bandung udah bagus sistem kompetisinya, Kang. Jadi dia bisa membagi sampai tiga kategori. Jadi pertama adalah divisi utama, kedua divisi 1 dan divisi 2. Semuanya sama, jadi ada namanya promosi, degradasi pun ada. Dan kebetulan untuk kita dua KU ini, U15 sama U13 kita tahun ini, kita berada di posisi divisi utama, Kang. Oke. Jadi kalau divisi utama tuh hanya berisikan 12 tim terbaik di Bandung aja istilahnya. Jadi itu kan kalau udah dalam satu periode kompetisi, apakah nanti endingnya di mana nih posisinya? Apakah di 4 terbawah apa 4 teratas gitu. Kalau 4 terbawah otomatis degradasi ke bawah. Tapi kalau 4 ke bawah nanti berhak maju ke Asprof. Kalau 4 ke atas. Ke Asprof langsung. Jadi levelnya naik lagi gitu. Iya. Oke. Menarik pendengar, selanjutnya kita akan ngobrolin tentang kegiatannya. Sebetulnya secara kegiatan anak-anaknya ini di sebelum hari ini atau yang sedang belakangan ini dijalankan, dan di depan mungkin ada pertandingan apa atau persiapan apa untuk melakukan satu hal bersama dengan dari PS Janur Karta Braja. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi untuk Anda yang pengen nanya juga boleh sekali lagi kirimkan saja lewat WhatsApp di 0811 220 9260 atau mau komen lewat live TikTok kami di streaming official TikTok kami RRI Pro 1 BDG boleh ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung. Sangka dirimu hadir di hidupku.
Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini? Tenang sayang, ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya. Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream. Kamu percaya saja sayang. Ini buat kita. Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy, sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas. Terus ini gimana sayang? Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai. Sayang. RRI Awards 2025. Apresiasi kepada individu, kelompok, pada pemerintah daerah yang telah menjadi bagian kolaborasi mendukung komunikasi publik terintegrasi melalui media RRI dengan berkontribusi mengisi ruang berita di portal rri.co.id dengan kategori kontribusi berita teraktif, konten terfavorit pembaca, publikasi Asta Cita daerah teraktif, konten pariwisata terfavorit, konten UMKM terfavorit, konten pendidikan terfavorit, features terbaik, konten informasi layanan publik daerah terbanyak, fotografi jurnalistik terbaik. Ayo dukung RRI Awards 2025 dengan memperbanyak postingan berita daerah di portal rri.co.id. Pengumuman hasil penilaian akan dilakukan di bulan November 2025. Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen kedua Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRD Bandung dengan PS Janur Kartabraja. Masih bersama dengan Kang Dani Rahadian Esos, Sakum SSB Janur Kartabraja. Bandung malam ini. Kang Dan, kita ngobrolin kegiatannya Kang. Selain daripada memang latihan fisik yang harus wajib kudu bin wah itu mah tidak boleh tidak gitu ya. Betul. Nah, Kang Dani masuk di Janur Kartabraja. Sebetulnya kegiatan yang sudah pasti ada selain latihan fisik apa aja tuh Kang? Baik itu per bulan sekali, per minggu sekali, apa tuh yang pasti ada? Yang pasti ada mungkin kalau selain latihan ya, itu adalah uji coba, sama turnamen ya. Terus kita juga kalau yang untuk berkalanya setiap 3 bulan ada tes ya, tes fisik. Oh, per 3 bulan? Per 3 bulan tes fisik sama tes skill Kang. Oh. Jadi misalnya tes fisik masalah endurance. Individu tuh? Individu semua Oke. kita tes masing-masing. Jadi untuk kategori grassroots seperti apa, youth seperti ada. Oh, person by person nggak yang sekelompok gitu nggak? Oh, tapi emang pelaksanaannya berkelompok Kang. Cuman kita untuk penilaiannya kan masing-masing. Ada penilaiannya masing-masing. Misalnya masalah endurance, masalah kelenturan, masalah vitality istilahnya skillnya lah ya. Speednya itu untuk namanya fisik ya. Ada juga skill dasar misalnya dribbling, passing, long shooting atau terus macam-macam ya seperti itu. Itu kita coba lakukan untuk selama 3 bulan. Ini untuk mengevaluasi. Per 3 bulan gitu-gitu tuh. Karena kan gitu Kang, kalau di latihan biasa kadang-kadang kita nggak ngelihat ya, nggak seperti apa kapasitas anak masing-masing ya. Misalnya satu pelatih kita pegang sampai 15 ya atau 20. Tapi kalau di kita untuk anggaplah untuk siswa udah sampai 30, baru kita akan kasih 2 pelatih. Jadi pelatih kepala sama asisten pelatih. Karena terlalu banyak ya. Yeah. Tapi kan dengan anggaplah 1:15 pun kita belum bisa menilai secara objektif kemampuan anak gitu. Makanya kita lakukan seperti itu. Jadi biar kita tahu progresnya sampai seperti apa. Jadi kalau kita sih prinsipnya gini Kang, mungkin hampir sama. Kalau kita coba lihat ceritanya Ronaldo ya,
Cristiano Ronaldo kan dia bilang nggak ada bakat tuh namanya tuh, yang penting kita konsisten latihan aja gitu. Iya. Nah kita pun sama di sini. Kalau anak rajin latihan, tapi mungkin di sini masalah latihannya harus fokus ya. Jadi ada standarisasinya. Jangan hanya asal latihan. Oh yang penting latihan enggak. Jadi ada latihan yang emang sudah terpola, yang itu ada tolak ukur pencapaian misalnya. Misalnya anggaplah sprint mas dalam jarak 50 meter misalnya harus sekian detik misalnya. Atau enggak lari bolak-balik misalnya untuk grassroots ya. Dalam 1 menit dia harus bisa berapa kali bolak-baliknya. Minimal 10 atau 12 nah. Itu kadang-kadang manfaatnya apa ketika dilatih itu masalah daya tahan. Misalnya kita main bola untuk grassroots itu rata-rata 10 atau 15 menit per babak kali 2. Apalagi kalau di turnamen di festival di grassroots tuh kadang-kadang anak-anak tuh bisa 1 hari tuh bisa sampai 5 kali main kan. Itu daya tahan masih kuat kan. Masih jos tuh ya. Nah untuk yang grassroots misalnya, untuk yang youth itu antara 13 sampai 15. Itu kan permainan rata-rata 30 kali 2. Hampir 1 jam kan. Itu kalau daya tahan fisiknya nggak dipersiapkan ya susah. Wah, udah itu capek, jadi bisa tepar di lapang juga kan. Benar. Nah itu sebenarnya itu baru dasar ya, dasar. Maksudnya kan kadang-kadang sepak bola tuh kadang-kadang di awal pernah kita ngalamin lah namanya. 15 menit pertama tuh bagus tuh permainan tuh. Wah kita nyerang, udah gitu fisik habis, udah lepas Kang udah. Semua udah permainan udah gak bisa, konsentrasi segala macam. Nah hal-hal kayak gitu ada latihannya tuh untuk gak seperti itu ya? Ada latihannya Kang. Dan itu kan otomatis latihannya harusnya continue terus. Iya. Nah biasanya kenapa kalau anggaplah coba kita berkaca kenapa kalau di berita-berita ya kalau tim youth kita tim junior kita tuh kok juaranya ini prestasinya bagus-bagus, bisa sampai juara Danone segala macam. Itu yang terakhir yang APC ya juara di Belgia, di Swedia apa Belgia ya saya lupa. Itu juara dunia Kang. Itu kenapa di usia dini yang bagus-bagus, tapi ke depannya kok misalnya menjelang remaja 17 atau mungkin ke atasnya kok malah lasut gitu. Itu karena masalah konsistensi Kang. Oke. Namanya pertama latihannya harus dijaga, kedua masalah pola konsumsi makan pun harus dijaga juga sama. Gizinya dikontrol juga. Kalau di kita kan masih suka makan seblak mah hese. Repot atau guys, sudah ya. Oh gitu. Jadi memang banyak hal yang dipertimbangkan untuk kemudian mencetak anak menjadi emas sesuai dengan yang diharapkan. Itu masalah komitmen sih Kang. Iya. Otomatis kan kalau emang tujuannya ke arah sana. Pertama ikut latihan rutin. Kedua mungkin kadang-kadang ada beberapa anak yang dia punya motivasi lebih, dia mau latihan sendiri. Apakah privat atau menambah latihan fisiknya. Kata orang Cimahi mau tekar ya gitu. Justru itu yang kadang-kadang yang lebih yang istilahnya berhasil tuh seperti itu. Berarti yang berperan untuk menjaga mental juga nggak cuma pelatih, orang tua juga harus sangat amat ya di rumah ya. Wah itu malah paling besar Kan. Nomor 1 itu mah kayaknya supportnya, karena sebagaimanapun pelatih tetap aja orang tua tuh. Apalagi kan orang tua kan SSB kan tergantung dari orang tua ya. Iya sih, iya awal bulan dan tidak awal bulannya ya. Iya betul. Oh, Nah itu kan kegiatan kita yang masih sifatnya rutin juga kan ya. Terus ada lagi kegiatan lain? Kalau kita malah sampai kita ada pembagian rapot kan. Oh, per berapa lama sekali? Ke program kita tuh per 6 bulan Kang. Oh per 6 bulan, jadi 1 semesteran lah ya. Hasil dari latihan, hasil dari tes, itu nanti ada nilainya kita akumulasikan dalam rapot. Sebagai acuan untuk si anak dan orang tua bisa menilai dan mengukur kedepannya harus seperti apa. Betul. Nah itu juga sebagai pertanggungjawaban moral aja sama kita. Iya. Orang tua, oh ini loh anaknya udah latihan, udah sekian, ini hasilnya seperti ini. Tapi emang kadang-kadang kan progres anak beda-beda ya Kang ya. Iya. Ada yang bagus, ada yang lambat. Malah kadang-kadang ada anak baru lebih cepat, bisa apa? Nyusul seniornya gitu ya. Nyalip yang lain lah. Walaupun dalam kategori usia yang sama gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang gini ya. Nah, yang paling banyak istilahnya bukan permasalahan sih sebenarnya sih, kayak fenomena lah ya. Fenomena di SSB itu adalah pemain tuh keluar masuk udah biasa Kang. Isunya gitu. Jadi biasanya kadang-kadang misalnya anggaplah ada turnamen gak masuk line up, pundung keluar. Itu udah biasa Kang. Oke. Tapi tiba-tiba misalnya kita punya prestasi bagus, ada anak yang masuk, ya ada juga. Nah kadang-kadang
akhirnya kita melihat seperti itu dari Karta Belajar sendiri hanya sampai kita buat namanya 2 kategorisasi kan siswa. Jadi ada siswa prestasi, ada siswa belajar. Itu treatmentnya berbeda. Oh beda. Jadi kalau untuk prestasi berarti istilahnya tim-tim yang personelnya tuh ya pilihan lah ya. Jadi benar-benar secara kualitasnya bagus, kemampuan bolanya bagus, fisiknya bagus segala macam. Nah itu yang dipersiapkan untuk turnamen. Karena ini ternyata akhirnya di kita pun di Bandung ya namanya gengsi antara SSB itu pasti ada kan. Ada aja ya. Apalagi kalau di kompetisi di Bandung sendiri kan udah nama istilah udah ada strata gitu. Divisi utama paling tinggi, kastanya paling tinggi, divisi 1. Liga 1 lah ya. Ya gitu. Oh, oke. Itu masih level masih level youth ya Kang ya. Oh, 13 sampai 15 gitu. Ya masih udah seperti itu. Otomatis kadang-kadang ya tiap klub pun pasti berusaha lah pengen punya prestasi yang bagus. Iya pasti. Karena efeknya kan macam-macam. Ke depan ya. Terutama dalam hal menarik murid kan. Aslinya kan. Pernah kita punya kejadian, kita pernah runner up di grup di turnamen Ascot lah ya. Oke. Terus alhamdulillah dari sisi permainan pun kan orang pasti lihat ya. Iya. Bagaimana anak-anak kita bermain seperti Progresnya lah ya. Maksudnya dia bisa menerapkan strategi seperti apa, passing-passingnya seperti apa. Ya itu menjadi penilaian positif dari yang lain. Kadang-kadang ada eksodus satu SSB berapa orang pindah. Itu di kita tuh seperti biasa. Ada aja tuh biasa, gitu. Kan. Jadi bisa ada yang juga dari kita bisa nggak puas karena nggak masuk ranah akhirnya pindah. Ada juga seperti itu. Seimbang lah ya. Seimbang ya. Oke, Kang Nadi, satu pertanyaan sebelum kita jeda segmen 2 karena waktunya juga nggak kerasa kalau ngobrol olahraga nih. Singkat saja, jawabnya singkat saja. Apa yang membedakan PS Janur Karta Beraja dengan PS yang lainnya? Karena kan banyak banget tadi yang Kang Nadi bilang. Singkat aja. Kalau saya bisa mengklaim bahwa PS Karta Beraja paling murah di Bandung. Wah, berarti udah solusi paling aman untuk mama dan papa ya. Gitu cara mama papa jangan kemana-mana setelah ini. Ini udah banyak banget Kang yang komen di WhatsApp, saya juga nggak expect ya hari Minggu pasti ramai ini. Nanti saya tanyakan ya. Cuman mungkin memang dijawabnya singkat-singkat biar semuanya terjawab ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, nanti segmen terakhir saya akan bacakan WhatsAppnya. Tetap bersama kami. Menghadirkan sorotan kali ini datang dari Kelurahan Sukaluyu. Sebagai juara 1 Kang Fisman Award bersama Lurah Sukaluyu ada Ibu Abi Rahmiani Esos. Mengingat bahwa di Kota Bandung itu kan ya Pak ya yang namanya sampah kita masih menjadi permasalahan. Untuk merubah pola pikir itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi memang kita harus dilakukan secara berulang-ulang. Kalau sampah itu akan menumpuk dan mengganggu kesehatan warga sekitar. Saya mengikuti program Kang Fisman ini, awalnya saya hanya ingin meningkatkan tingkat kesadaran warga supaya mempunyai pola pikir. Kita sebagai pionir ada di RW 9, setiap warga masyarakat sudah bisa memilah karena setiap sampah yang dikeluarkan memang sudah terpola. Saya itu ingin semuanya menanamkan pola pikir untuk memilah dan mengolah sampah. Kami memang mempunyai inovasi yaitu Bank Patik. Bank Patik itu adalah lobang sampah estetik. Kami mempunyai 10 lobang dipakai untuk mengolah sampah organik yang kemudian memang dibikin estetik. Dengan adanya prestasi Kang Fisman ini, mungkin pesan saya untuk seluruh warga masyarakat, tolong untuk merubah pola pikir kita dari angkut pilah buang menjadi angkut pilah dan olah sampah yang tadinya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Untuk nanti organiknya kan kita bisa olah sendiri ya dengan adanya kandang maggot. Mudah-mudahan warga bisa berinovasi dengan maggot ini, apakah bisa dijadikan makanan atau instan. Jadi untuk tetap berinovasi pada warga masyarakat. Kamu diam, akunya cerewet. Enggak ada ketemu
pelan, aku suka dengan lagu keras. Kamu malas, aku suka jalan. Kamunya di rumah, aku jalan ke mall. Kamu diam, aku cerewet. Kamu moody, aku super cuek. Tapi kita sering ketemuan, tapi gak jadian. Curi-curi, hatiku curi-curi, cintaku curi-curi, rasaku biar aku suka denganmu. Curi-curi, hatiku curi-curi, cintaku curi-curi, rasaku biar aku suka denganmu. Oh oh, oh oh, oh oh. Berbeda tak sama, itulah warna kita. Berbeda ternyata itu indah. Curi-curi, curi-curi, cintaku curi-curi, rasaku biar aku suka denganmu. Curi-curi, curi, hatiku curi-curi, curi, cintaku curi-curi, curi, rasaku biar aku suka denganmu. Curi-curi, curi, hatiku curi-curi, curi, cintaku curi-curi, curi, rasaku biar aku suka denganmu. Curi-curi, curi-curi, curi-curi. Segmen terakhir ngobrol bareng komunitas dengan PS Janur Karta Braja. Kita akan tanyakan pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp bersama kami di Ngobras Pro 1 RRI Bandung. Bandung malam ini. Kang Dan, ada 6 pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp dan silakan dijawab singkat aja. Yang pertama ada Winnie, kalau dengar kata mencetak generasi emas sepak bola pasti butuh proses panjang, betul. Gimana cara PS Janur Karta Braja menanamkan semangat dan disiplin ke para pemain mudanya? Gimana tuh Kang untuk naruh bibit-bibitnya tuh? Istilahnya kan pertama kan kita harus namanya disiplin kan pertama masalah taat aturan ya. Misalnya jadwal latihan ya ikutin latihan. Terus misalnya nggak boleh begadang ngomong pertandingan ya ikutin lah. Terus ada beberapa tambahan misalnya ada penilaian dari pelatih misalnya anak ini kurang ini ya sudah coba diperbaiki di situ. Nah biasanya ada komunikasi yang baik antara pelatih dengan orang tua ya. Karena orang tua udah harus banget ikut ambil ya. Kalau udah posisinya di rumah kan itu orang tua. Iya beda lagi. Terus yang ketiga tuh masalah motivasi gitu. Iya. Anak tuh kalaupun sebenarnya mencetak generasi emas kan cukup lumayan berat ya. Tapi kita nggak usah pesimis lah. Tetap ada harapan di situ. Okay. Karena ada prosesnya di situ yang bisa dijalani. Karena tadi yang dia bilang juga ya katanya pasti butuh proses panjang tentu ya itu mah udah pasti. Dan selanjutnya ada Intan, menjadi pemain sepak bola hebat kan gak cuma teknik katanya tapi juga mental. Apa langkah PS Janur Karta Braja dalam membentuk karakter pemain muda yang tangguh? Nah, gimana tuh Kang ketika menemukan anak-anak yang secara mental kemarin juga saya di lapang gini gitu. Gimana tuh Kang? Biasanya gini Kang, untuk membentuk mental tuh kan namanya turnamen Kang. Ada apa? Fungsinya uji coba, fungsinya turnamen itu ya seperti itu. Untuk melatih anak-anak bahwa dia harus punya jiwa petarung di situ. Tapi mungkin kalau misalnya game internet nggak terasa sama teman sendiri lah. Tapi ketika kita berhadapan sama orang lain ada kompetitifnya pasti akan muncul. Dia nggak mau kalah, dia mau berjuang. Nah di situ dan itu harus dibiasakan. Dan kelihatan tuh biasanya dari situ. Nah biasanya kelihatan ketika anak yang punya motivasi tinggi dia akan terlihat permainnya. Walaupun dia punya keterbatasan fisik, dia pasti akan lebih ngotot. Itu bisa mengalahkan semuanya kan. Oke. Ada Selena, apa harapan Bapak untuk masa depan sepak bola Indonesia dan kontribusi kecil apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mendukungnya? Nah, ini kan berarti secara umum ya, bukan tentang PS-nya saja. Katanya harapan Bapak, karena kan sepak bola saat ini
ada banyak harapan lah untuk masa depan. Setidaknya masyarakatnya nggak ikut SSB, gimana tuh Kang untuk ikut mempertahankan perkembangan sepak bola di negeri ini? Jadi istilahnya mah kalau saya sih mungkin masalah dukungan moral ya Kang ya. Kalau misalnya anggaplah nggak terlibat secara langsung di pembinaan sepak bola ya sudah. Kita coba dukung semuanya. Kadang-kadang apalagi namanya di media sosial orang kadang-kadang lebih mudah mengomentari ya. Iya. Kadang-kadang bahkan untuk sekelas anak-anak segala macam komentarnya itu kan nggak pada tempatnya. Itulah. Jadi berikan dukungan dalam bentuk apapun ya. Misalnya anggaplah karena sekarang udah era media sosial ya sudah di situ aja mungkin. Kalau kecuali kalau emang bisa terlibat secara langsung ya. Oke, baik. Ada Amira, sejauh ini bagaimana peran orang tua atau masyarakat sekitar dalam mendukung kegiatan PS Janur Karta Braja? Nah, gimana tuh orang tua siswa saat ini? Kalau di kita kan otomatis karena pembiayaan hampir semua 50-50 Kang ya. Jadi kalau kita anggaplah dari sisi kita pendapatan hanya dari SPP ya. Itu hanya cukup untuk membiayai operasional bulanan kita. Sejujurnya misalnya dari gaji pelatih, sewa lapang, sewa kantor sama properti lah ya. Kayak internet segala macam itu hanya cukup untuk membiayai itu. Nah, sedangkan kadang peran orang tua seperti apa? Ketika kita masuk dalam konteksnya turnamen atau uji coba atau itulah orang tua yang lebih. Oke, baik. Ada Tama, apakah PS Janur punya program beasiswa jalur pembinaan khusus untuk yang berbakat tapi ada keterbatasan biaya? Ada nggak? Ada Kang. Ada banget ya. Ada. Kita karena kita coba punya programnya kan. Istilahnya punya misalnya jangan sampai anak berhenti latihan karena nggak mampu bayar. Lebar ya. Makanya kita ada program namanya subsidi silang Kang. Subsidi silang walaupun ada beberapa orang tua yang sanggup mau ngasih lah seperti itu. Coba ajukan tapi ada prosedurnya, misalnya menghadap dulu nanti kita coba lihat kapasitas didiskusikan ya. Ya bisa. Oke, terakhir Kang Dan ada momen seru dari Egi, ada momen seru nggak sih waktu latihan bareng anak-anak gitu sejauh ini? Udah ikut perlombaan atau cuma latihan rutin aja nih? Nah, kalau pertanyaan kedua udah dijawab, tadi ada perlombaan ya, udah pasti ada perlombaan. Ada turnamen ya. Nah, pertanyaan pertama tuh Kang, ada momen seru nggak latihan bareng sama anak-anak misalkan lagi apa gitu? Kalau ini ciri khas di grassroots ya, terutama yang paling usia kecil ya, U8 atau U9 tuh beringka Kang, kalau permainan. Beringka itu beringka dia. Jadi bukan tektok ya. Main bola ke sini. Geser. Konsepnya demo ya. Kalau jadi uniknya kalau di paling kecil itu seperti itu. Oke. Jadi itu hiburan buat kita lah. Oke lah Kang Nadi, karena waktunya juga sudah habis. Terakhir harapan untuk Janur Karta Braja ke depannya ingin seperti apa? Kalau kita sih ke depan tetap bertahan Kang di sini untuk tetap membina anak dan kedepannya bisa lebih maju lah dari sisi prestasinya. Ya. Baik, terima kasih Kang Dani. Salam untuk semua keluarga besar PS Janur Karta Braja dan mudah-mudahan segala harapan atau goals yang direncanakan itu bisa terwujud. Karena memang bukan hanya tentang mencetak generasi emas sepak bolanya, kita juga pelatih, manajemen dan sebagainya juga harus emas dulu sebelum ngebentuk emasnya gitu ya. Oke, hatur Kang Dan. Wilujeng Wengi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia pendengar bersama dengan Kang Dani Rahadian Esos, Sekum SSB Janur Karta Braja. Ternyata memang kondisi saat ini sepak bola semangat-semangat aja, ada-ada aja. Cuman memang dibenturkan terhadap situasi-situasi yang di luar dugaan. Ya, mudah-mudahan apapun yang terbaik, doanya untuk kesana olahraga dan juga sportivitas warga masyarakat Bandung, terlebih besarnya lagi Jawa Barat. Terima kasih pendengar. Setelah ini akan Anda menikmati Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Tetap di Pro 1.